Halo halo, Scorpio apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau menemani dengan general reading. Buat Scorpio yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Tema kita kali ini adalah yang akan berkembang untuk Scorpio di bulan ini. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Bebas ya, karena ini akan menarik banyak energi. Dan juga timeless, kapan aja kamu nonton, silahkan bagi yang resonate. Pagi hari atau malam hari, jam 1 pagi atau jam 1 siang, itu tidak ada bedanya ya kapan aja kamu nonton. Aku akan tarik 3 kartu. Oke, satu lagi untuk zodiak Scorpio. Kelihatannya akan ada perubahan yang cukup bagus ya di emosi kamu, di percintaan gitu ya. Ya, ada Mother of Water. Yang aku lihat memang yang pertama ya, kalau kamu itu sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai contoh ya, kalau di hubungan itu kamu sedang bingung apakah melanjutkan atau selesai sampai di sini aja, kamu nanti akan mendapatkan seperti keyakinan gitu ya. Jalan yang sebaiknya kamu ambil, kamu akan bisa menemukan itu gitu ya, tanpa kamu harus bersusah payah. Yang aku rasakan seperti itu. Cukup kamu hening gitu ya, banyak-banyak berdoa, meditasi, banyak melihat ke dalam ya. Artinya kamu itu banyak menggunakan hati gitu ya, menggunakan perasaan. Jadi kamu harus banyak-banyak berbicara dengan diri kamu sendiri gitu ya, di dalam hati, mana jalan yang terbaik untuk aku gitu ya. Kalau kamu selama ini bingung atau tidak mau memutuskan, yang aku lihat nanti akan ada jalan keluar gitu ya. Kamu putuskan atau tidak, itu akan bisa selesai dengan sendirinya, tentunya dengan bantuan dari hati kamu gitu ya, dari keikhlasan, dari doa, segala sesuatu yang berhubungan dengan isi hati kamu. Yang aku lihat juga, kalau misalkan kamu itu kemarin-kemarin ya, usaha kamu sudah sampai di persimpangan gitu ya. Intinya tuh kamu merasa ini perlu diteruskan atau ini perlu ganti haluan atau bahkan berhenti. Nah, kamu itu nanti akan bisa menemukan yang pertama sih seperti rasa tenang dulu ya. Ada ketentraman batin dulu sebelum kamu bisa memutuskan. Dan yang aku lihat juga kamu kemungkinan akan mendapatkan saran yang bagus ya, advice yang bagus dari sesama water element. Pisces, Cancer, Scorpio, coba kamu cari ya apakah kamu punya teman atau ibu kamu atau orang yang selama ini dijadikan tempat curhat kamu. Coba reach out ke dia gitu ya. Di sini energi femininnya cukup kuat, bukan berarti dia itu sosok perempuan, tapi orangnya keibuan gitu ya, orangnya itu lembut. Nah, kamu akan mendapatkan setidaknya gitu ya, siraman rohani atau juga ketenangan batin dulu sebelum kamu bisa mengambil keputusan atau kamu menerima keputusan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Jadi perkembangannya ya, bagi Scorpio yang sekarang sedang di persimpangan jalan alias sedang bingung atau punya masalah yang selama ini sudah didiamkan begitu saja gitu ya, karena kamu bingung mau diapain nih masalahnya, apa yang harus aku lakukan. Nah, yang pertama adalah perkembangannya kamu akan bisa mendapatkan ketenangan dulu, lalu nanti dari situ akan muncul ya keikhlasan, dan kelihatannya itu ada bantuan dari sosok si Mother of Water ini. Dan bagi yang sedang bermasalah dengan ibu ya, yang aku rasakan kemungkinan akan ada semacam rekonsiliasi, akan ada baikan gitu ya. Ibu kamu akan menjadi lebih
pengertian, akan melembut gitu ya. Kamu juga seperti itu, kamu akan bisa memperlakukan ibu kamu dengan kelembutan juga, yang aku lihat seperti itu, jadi sama-sama lembut. Kemudian di percintaan juga sama gitu ya, kalau yang sedang bermasalah dengan pasangan, maka di sini akan ada mulai dari ketenangan itu tadi gitu ya, akan ada pengertian-pengertian, kelembutan hati, segala sesuatu yang tadinya saling kekeh atau yang bingung ya ini mau bagaimana, itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik ya, yang menenangkan. Yang tadinya bikin bimbang gitu ya, yang bikin galau, bikin pusing kayak gitu-gitu, akan berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang ke depannya seperti itu. Yang aku lihat juga ya, sarannya di sini kalau bisa ya, di saat ada matahari, kamu itu banyak-banyak mengambil sinar matahari itu. Artinya banyak keluar gitu ya, berkegiatan outdoor. Kalaupun kamu bekerja ya di ruang tertutup seperti kantor gitu ya selama berjam-jam, ambillah waktu apakah makan siang atau sekitar 5-10 menit jalan ke luar gitu ya, yang benar-benar udara bebas gitu ya. Hanya sekedar jalan terus ya berkeliling sedikit gitu ya, apakah di depan gitu atau ke minimarket kayak gitu. Intinya kamu pergi keluar ke udara bebas untuk kembali lagi ke dalam. Bukan berarti kamu harus seharian di luar kayak gitu. Kalaupun seharian di luar, carilah tempat yang asri seperti taman. Tapi kalau cuma ada waktu 5 menit atau 10 menit ya cukup jalan ke luar gedung atau ke minimarket gitu ya, yang perlu keluar dari gedung dan kembali lagi. Jadi kamu mengambil sinar matahari itu ya. Karena kan kalau yang bekerja kantoran, apalagi kalau dari luar kota, biasanya kan selama matahari bersinar itu adanya di dalam ruangan terus gitu kan. Jadi berangkat gelap, pulang sudah gelap lagi. Nah, di sini kelihatannya ya, kamu itu perlu sekali-sekali cari matahari. Nggak usah lama-lama, cukup 5 menit itu aku rasa bisa membuat ya kepusingan, kebingungan, dan lain-lain itu bisa dibuang sedikit-sedikit gitu ya, dikeluarkanlah ke alam gitu ya. Dan nantinya gitu ya, di malam hari sebisa mungkin berdoa, meditasi, atau sekedar berdialog ya dengan hati kamu dalam suasana yang damai ya, yang hening kalau bisa. Mungkin kalau di atas jam 12 malam itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa gitu ya, karena besoknya harus pergi kerja dan lain-lain, usahakan ya ketika suasana di sekitar itu sudah mulai sepi gitu ya, orang-orang sudah mulai tidur atau orang-orang sudah selesai beraktivitas, ambil waktu yang aku lihat tidak perlu lama ya. Memang semakin lama semakin baik gitu, tapi yang aku lihat sih bukan masalah jumlahnya atau kuantitasnya gitu ya, bukan masalah waktunya berapa lama, tapi bagaimana kamu itu bisa berbicara dengan diri kamu sendiri ya, dengan perasaan. Atau kamu minta bantuan ke sosok ini tadi ya. Orang yang lebih berpengalaman, orang yang memiliki kemampuan ya untuk bisa melembutkan hati orang kayak gitu. Dan yang aku lihat perkembangannya itu akan bisa kelihatan tidak dalam waktu yang lama sih ya. Mudah-mudahan masih di dalam bulan ini juga. Di pekerjaan juga gitu, atau di usaha ya, bagi yang sedang bingung atau sedang mencari pekerjaan kok belum dapat juga, di sini memang perkembangannya itu akan kelihatan setelah kamu banyak-banyak berdoa atau meminta petunjuk gitu ya. Yang aku rasakan itu dulu. Jadi ketika kamu sudah tenang, sudah ikhlas, kelihatannya pintu-pintu rezekinya akan mulai terbuka. Oke, jadi perkembangannya di sini lebih ke perkembangan, ketenangan, dan juga rasa kasih sayang ya, kelembutan yang
masuk ke dalam hati kamu. Dan itu nanti akan bisa membuka gitu ya, hal-hal yang ruwet selama ini gitu ya, hal-hal yang selama ini mungkin membuat kamu itu tidak tenang, semuanya akan bisa teratasi dengan ini ya, kelembutan yang kamu dapat dari itu tadi, keheningan, berdoa, ataupun meminta bantuan dari yang ahlinya. Nah, sekarang aku mau tarik oracle advice untuk Scorpio yang berkembang di bulan ini untuk Scorpio. Yang aku lihat juga ya, sebagian itu sebagai contoh. Kalau ada yang mendekati kamu, kelihatannya orang ini memang ingin serius ya, dalam arti bukan ingin mempermainkan. Serius bukan berarti langsung ke arah jenjang perkawinan gitu ya, bukan sih. Cuma yang aku lihat, orang ini datang dengan ketulusan, menyukai kamu gitu ya, ingin mencintai, ingin seperti mempunyai hubungan cinta yang aku rasakan. Kalaupun berteman, ini teman seperti sahabat gitu ya. Ya, stepping into your power. Nah, di sini kan sesuai dengan elemennya Scorpio ya. Jadi water signs. Jadi water signs itu kan identik dengan emosi, dengan sensitif. Jadi step into that gitu ya. Stepping into your power. Kelembutan itu adalah kekuatan. Jangan salah ya. Jadi kekuatan itu bukan hanya yang agresif atau yang keras, tapi dengan kelembutan itu juga suatu kekuatan, soft power gitu ya. Jadi sebagai contoh, K-pop itu salah satu soft power. Mungkin kamu bisa cari tahu lebih lanjut gitu ya. Cuma intinya yang aku mau tekankan, kembalilah ke elemen kamu, gunakan kekuatan kamu ya, kelembutan itu untuk bisa menjadi alat ya, menyelesaikan masalah kamu atau mengembangkan potensi-potensi kamu. Oke, Scorpio, semoga ini membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.